Bismillah, kita lanjutkan ngaji kita. Sesi terakhir kita di India. Sudah agak terlalu lama kita di India. Kita tutup dengan Gandhi. Oke, bismillah. Kita ketemu beliau sekarang, Mohandas Karamchand Gandhi, Mahatma Gandhi. Mahatma itu gelar. Mahatma itu kalau bahasa India Mahatma, orang yang jiwanya besar luar biasa. Kalau di agama Hindu, orang bisa disebut Mahatma kalau levelnya sudah hampir-hampir wali. Mahatma, orang yang berjiwa sangat besar. Jadi kalau di Indonesia mungkin kayak Gus Dur itu bisa lah, bagi yang mengidolakan Gus Dur bisa dikasih gelar Mahatma. Kebetulan Gus Dur juga mengidolakan Gandhi. Gandhi sebenarnya bukan pemikir yang luar biasa. Yang luar biasa adalah aktivismenya, aktivitasnya. Oke, kita lihat sekarang apa sih ajaran-ajaran Hindu yang menginspirasi Gandhi, yang nanti terkenal di buku-buku dinisbatkan sebagai pikiran-pikirannya Gandhi. Ini kalian pasti pernah dengar Satyagraha. Satya itu kebenaran. Satyagraha itu berarti hidup demi kebenaran. Graha itu kan kalau di Indonesia terus diterjemahkan jadi rumah. Jadi berarti apa? Kita harus tinggal dalam kebenaran. Satu-satunya parameter yang valid, yang bisa dan bahkan harus jadi landasan aktivitas berpikir, berbicara, berperilaku kita adalah kebenaran. Tidak boleh ada yang selain itu. Kebenaran sama dengan Tuhan, katanya Gandhi. Kalau kita hidup demi kebenaran, itu sama dengan hidup demi Tuhan. Kalau kita mengabdikan diri kita pada kebenaran, itu sama dengan mengabdikan diri kita pada Tuhan. Tidak usah tanya kebenaran itu apa, kamu sudah tahu. Hati kecilmu sudah bisa menjawab. Akalmu masih waras, bisa ngasih fatwa. Dan hiduplah demi itu. Itu yang pertama, prinsip pertama. Dari Satyagraha inilah nanti lahir prinsip besar yang sangat terkenal, yaitu ahimsa. Secara harfiah, ahimsa itu lawannya himsa. Kalau himsa itu keras, agresif, menyerang, suka menyakiti. Kalau ahimsa kebalikannya, bahasa Sanskerta kan begitu ada A berarti tidak. Agama kan gitu, gama itu kacau, rusak, awut-awutan. Tapi begitu dikasih A, jadi agama. Berarti orang yang beragama harusnya hidupnya harmonis, ndak rusak, ndak kacau. Oke, jadi secara harfiah, ahimsa gerakan tanpa kekerasan. Ahimsa artinya tidak menyakiti, menolak keinginan untuk membunuh dan tidak membahayakan jiwa yang lain. Bukan menolak membunuh loh ya, bahkan menolak keinginan untuk menyakiti dan membunuh. Cuma keinginan saya kalau bisa jangan. Tidak menyakiti hati, berarti harus menenggang yang lain, harus sensitif, terus tidak membenci apapun yang terjadi. Tidak boleh benci, termasuk pada yang jahat-jahat. Karena benci itu bukan dia yang defisit, tapi kamu. Orang yang kamu benci itu loh tidak ngerti apa-apa. Aku benci setengah mati padamu, kamu kan gak terasa apa-apa. Jadi yang sakit di sininya, yang sumpek gak bisa tidur, itu kan kamu yang benci. Yang dibenci gak ngerti, kecuali kamu terus ngirim SMS ancaman apa mbok cegat di tengah jalan, itu urusan lain. Tapi kebencian itu sendiri sudah merusak kamu yang punya rasa benci. Ngapain kamu habiskan energimu untuk dia yang ketawa-ketawa dan kamu sendirian sumpek? Terus tidak membuat marah, tidak nyari keuntungan sendiri dalam hubungan apapun dengan orang lain. Dan yang terakhir, tidak memperalat serta mengorbankan orang lain. Itu konsep ahimsa, anti kekerasan.
Katanya Gandhi, ahimsa itu seperti dua sisi mata uang dengan satyagraha. Tidak mungkin orang bisa satyagraha kalau tidak ahimsa. Tidak mungkin orang bisa hidup dan memperjuangkan kebenaran kalau dia sendiri suka kekerasan. Jadi dia kayak saudara kembar, katanya Gandhi. Terus, dari mana sih ahimsa itu? Ahimsa ya dari Hindu sebenarnya, dari Upanishad. Kalau di Upanishad, manusia itu cenderung punya karakter konflik dan keras. Namanya ada satripu. Satripu itu ada 6 godaan, ada 6 ujian yang harus dihadapi oleh manusia. Yang pertama nafsu, yang kedua keserakahan, ambisi, yang ketiga amarah, yang keempat kemabuan, yang kelima kebimbangan, yang keenam iri. Batinmu itu tiap hari digoda oleh 6 hal ini. Dan 6 hal inilah sumbernya kekerasan dan konflik. Kalau setiap orang bisa mengatasi 6 ini, percayalah tidak ada konflik yang tidak selesai. Kalau nafsu tidak kamu jadikan raja, kamu nggak akan gegeran dengan orang lain. Kalau ketamaanmu terkontrol, kamu nggak akan tabrakan sama orang lain. Kalau amarahmu bisa kamu kuasai, tidak akan ada masalah. Kalau kemabuan itu maksudnya keterlenaan, ketidaksadaran. Kan sekarang banyak orang yang tidak sadar, melakukan sesuatu seolah-olah itu penting bagi dia tidak sadar bahwa itu tidak penting sama sekali. Kemabuan, keterlenaan, kamu nggak sadar. Kebimbangan, mikir itu bagus, terlalu banyak mikir, terlalu banyak pertimbangan untuk hal yang sudah jelas, yang lahir kebimbangan. Kayak kamu bangun malam, sholat malam itu bagus, tapi begitu bangun kamu mikir, enaknya sholat enggak ya? Kok adem ya? Kok turun mesti. Ya kan? Untuk hal yang sudah jelas benar dan bagus, nggak usah terlalu banyak pertimbangan. Dan yang terakhir iri. Iri ini sangat manusiawi. Tidak ada orang yang tidak iri. Mungkin pada temannya, mungkin pada saudaranya. Ini yang membutakan kita, yang bikin kita kadang-kadang terus memilih kekerasan, yang menggelapkan pikiran. Menggelapkan pikiran kalau dalam bahasa India buta kala. Kalau di Indonesia kan buta kala terus jadi raksasa. Basa Jawane buta. Jadi ada sisi buta, ada sisi raksasa dalam diri kita. Dan dia akan bangkit kalau satripu ini, 6 godaan ini kita manjakan. Jangan salah, kamu punya potensi untuk merusak yang luar biasa. Kalau 6 hal ini tidak kamu kontrol. Itu prinsip dasar ahimsa yang diambil dari Upanishad. Ini nanti yang menginspirasi Gandhi. Selanjutnya, apa sih aksioma-aksioma itu? Semacam asumsi yang jangan dibantah. Itu aksioma. Kalau dibantah ya teorinya hancur. Inilah aksiomanya ahimsa. Kenapa orang harus ahimsa dan apa yang menyebabkan orang harus ahimsa? Yang pertama, ahimsa itu mensyaratkan pemurnian dan penyucian diri. Untuk bisa hidupmu anti kekerasan, untuk bisa hidupmu tidak suka dengan konflik, milih kedamaian dan harmoni, kamu harus bersih-bersih dulu. Selama masih banyak kotoran dalam dirimu, tidak bisa. Kamu masih ganas, masih ambisius, masih banyak rasa iri, masih banyak hasrat-hasrat yang terpendam. Tiba-tiba pengen ahimsa, ya bisa sih, cuma nanti pada saatnya akan hilang. Kayak buih, waktu semangat meletup, ahimsa pak saya, damai, saya tidak suka kekerasan saya. Mesti tidak suwe kalau tidak didahului dengan pembersihan diri.
Oke, yang kedua, ahimsa itu tidak sekedar kemauanmu, tapi juga kemampuanmu dan kerelaanmu. Jadi nggak sekedar, Pak, saya mau anti kekerasan. Mampu ndak kamu dan rela nggak kamu? Anti kekerasan itu ndak gampang loh. Ada kerelaan, ada kemampuan. Keras lawan keras, maka siapa yang lebih keras dia yang menang. Disebut di prinsip aksioma yang ketiga, ahimsa pasti menang menghadapi kekerasan. Karena kekuatan ahimsa itu lebih besar daripada kekuatan kekerasan. Ini filsafat timur yang bisa ngomong. Kelembutan itu lebih unggul daripada kekerasan. Keras itu gampang patah, gampang pecah. Tapi kalau lembut enggak. Kalau lembut, lentur, tahan lama. Sabuk itu lentur, maka enggak gampang putus. Tapi gelas ini keras, maka dia kalau jatuh pecah. Orang yang keras pun hidupnya jauh lebih berat, lebih susah adaptasi. Tapi orang yang lentur, gampang adaptasi, hidupnya mungkin lebih panjang bahagianya, umurnya lebih dawa. Kelembutan mengalahkan kekerasan. Terus yang keempat, bahkan ini sebenarnya nggak urusan kalah mengalahkan. Kalau kamu ahimsa, kamu tidak akan ketemu kalah. Kenapa? Karena kamu tidak butuh menang-menangan. Orang yang tidak pingin kalah kan tidak bisa menang. Orang yang tidak pingin menang kan tidak bisa kalah. Kalah menang itu kan dalam perlombaan, kompetisi. Dan kompetisi itu kekerasan. Kalau orang yang tidak ikut kompetisi kan tidak ada kalah menang. Oke, itu ahimsa. Jadi jangan khawatir, kamu tidak bisa kalah kalau ahimsa. Kenapa? Ya karena kamu tidak akan ketemu kompetisi. Kemampuan paling dahsyat dari ahimsa adalah kamu tidak bisa ketemu musuh. Karena tidak bisa ketemu musuh, maka kamu tidak pernah kalah. Dan pendekar paling dahsyat itu kan pendekar yang bisa bikin dirinya tidak punya musuh. Bukan pendekar yang menang terus kalau perang. Tidak. Kalau kamu bisa memposisikan dirimu sampai tua besok tidak ketemu musuh, semuanya teman, semuanya friend dan harmoni, berarti kamu pendekar yang luar biasa. Itu prinsipnya ahimsa. Oke, jadi ada 5 aksiomanya ahimsa. Yang pertama, bersihkan dirimu, asah kemampuan dan rasa rela semelehmu. Yang ketiga, yakinlah bahwa ahimsa, kelembutan itu jauh lebih kuat daripada kekerasan. Yang keempat dan kelima, kamu tidak akan pernah kalah, tapi juga tidak perlu mikir kemenangan, karena ini bukan urusan kalah menang. Nah, itu aksiomanya ahimsa. Oke, ada beberapa saya potong-potong dari buku, karena Gandhi ini ajaran-ajarannya ngambilnya dari biografinya. Jadi saya harus motong-motong bagian-bagian yang sekiranya punya nilai filosofis. Untuk bikin sukses tadi, hati-hati. Kadang-kadang masyarakat punya 7 dosa. Kehidupan kita bareng-bareng bernegara itu, hati-hati dengan 7 dosa ini. Kalau 7 dosa ini ada, ya tadi perjuangannya nggak akan sukses. Yang pertama, politik tanpa prinsip. Mikire sukses, mikire yang materi-materi ukurannya, tapi tidak ada prinsip. Sebentar lagi negara akan jatuh. Mending tidak terlalu kaya tapi punya prinsip, fondasi negara akan kuat, daripada kaya tapi melacurkan diri, tidak punya prinsip. Yang kedua, bisnis tanpa moralitas. Hasilnya pasti konglomerat. Jarak antara kaya miskin semakin jauh. Penyakit masyarakat yang kedua. Penyakit masyarakat yang ketiga, pengetahuan tanpa karakter. Ilmuwan yang tidak punya visi. Yang penting pinter, bikin proposal, dapat proyek. Ilmuwan, pengetahuan yang tanpa karakter. Bahaya ini. Hati-hati, dia akan jadi penyakit, jadi selilit dalam kehidupan berbangsa. Yang keempat, sains tanpa kemanusiaan. Pengembangan keilmuan tapi tidak peduli dengan humanitas. Yang penting maju, yang penting modern,
Sing penting canggih, ndak peduli dengan kemanusiaan. Terus yang kelima, kaya tanpa kerja. Semakin banyak orang mikir bahwa dia bisa kaya tanpa kerja, semakin rusak negara. Semakin buruh pengen nuntut gajinya dinaikkan, semakin pegawai negeri nuntut demo bayarannya dinaikkan, semakin MLM gampang bikin orang terlena. Semakin ya, mikirnya kan gitu, kaya tanpa kerja. Yang keenam, pingin seneng-seneng tanpa nurani, sakarepe dhewe. Itu yang keenam, gak perlu dijelaskan. Semakin banyak orang kayak gini, pingin seneng sakarepe dhewe, semakin rusak negara. Dan yang ketujuh, ketakwaan tanpa penyangkalan diri, tanpa introspeksi. Kelompok agamawan, para ulama yang tidak bisa introspeksi, selalu merasa dirinya benar terus. Hasilnya pasti kekerasan dan konflik. Penyakit ketujuh. Jadi politikusnya tanpa prinsip, bisnismennya tidak bermoral, ilmuwannya tidak punya visi, tidak punya karakter, sainnya dikembangkan tanpa punya kepedulian kemanusiaan, orangnya serakah tapi tidak mau kerja, semua orang ingin seneng dan tidak peduli dengan yang lain tanpa nurani, dan para ulamanya merasa benar sendiri, maka negaranya wassalamualaikum, pasti rusak. Ya, kalau tujuh-tujuhnya ini ada, sakitnya tuh di sini. Ini dosanya masyarakat. Hati-hati ya kalau gimana Indonesia bisa maju kalau tujuh yang bikin sakit ini ada semua. Oke, masih ada nggak ya? Oh, ini terakhir. Cinta tidak pernah meminta, ia senantiasa memberi. Cinta membawa penderitaan, tapi tidak pernah mendendam, tak pernah balas dendam. Di mana ada cinta, di situ ada kehidupan. Manakala ada kebencian, maka dia akan membawa pada kemusnahan. Itu kalimatnya Gandhi. Maka hidup basisnya harus anti kekerasan. Karena anti kekerasan itu menunjukkan cinta yang selalu memberi, tidak pernah dendam dan tidak pernah benci. Karena kebencian hanya membawa kehancuran. Bukan kehancuran yang dibenci, tapi pertama-tama adalah kehancuran yang membenci. Itu teori terakhir malam ini dari Gandhi. Silahkan dilanjutkan, direnungkan di rumah, diambil yang relevan. Syukur-syukur bisa dijalankan, biar nggak diketawain oleh Gandhi. Karena tanpa action nggak ada gunanya. Kamu capek-capek tiap malam ngaji, harus ada progresnya. Oke, alhamdulillah India selesai. Saya akhiri sekian. Wallahul muwafiq, wallahu a'lam bissawab, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.